Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang teknologi komunikasi dan informasi bisnis. Baik, langsung saja di sini sebelum kami memulai presentasi kami, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok. Saya Irma Susanti selaku moderator dan sekaligus pemateri pertama. Untuk pemateri kedua ada Ida Ayu Agung Mirah Marcella. Untuk pemateri 3 ada Iin Santika Agustini. Untuk pemateri 4 ada Iis Adrianti. Untuk pemateri kelima sekaligus pemateri terakhir ada I Gusti Ayu Mades Suarmini. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita akan membahas pengertian dari teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan integrasi dari berbagai teknologi yang tadinya terpisah seperti teknologi komputer, telekomunikasi, dan teknologi media. Teknologi-teknologi tersebut melahirkan kekuatan baru yang dinamakan internet dengan berbagai fasilitas seperti e-commerce, e-shopping, e-banking, maupun e-learning. Menurut Eric Dyson, pengertian teknologi informasi komunikasi adalah kebutuhan manusia dalam melakukan proses mengambil dan memindahkan, mengolah dan memproses suatu informasi dalam konteks sosial yang menguntungkan diri sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya, jenis teknologi dalam komunikasi bisnis. Jenis teknologi dalam komunikasi bisnis di sini ada dua, yaitu komunikasi tertulis dan komunikasi lisan. Di mana komunikasi tertulis ini yaitu komunikasi yang dilakukan melalui tulisan seperti yang dilakukan dalam kegiatan surat menyurat melalui pos, telegram, fax, mail, email, dan sebagainya. Selanjutnya, komunikasi lisan merupakan komunikasi yang dapat dilakukan melalui alat berupa komputer yang dilengkapi dengan fasilitas konferensi jarak jauh ataupun video conference. Di sini ada beberapa contoh dari teknologi informasi dan komunikasi. Pertama, komputer. Yang kedua, internet berupa situs web, blog, dan email. Yang ketiga, teknologi siaran langsung berupa radio, televisi, dan webcasting. Yang ketiga, teknologi penyiaran yang direkam seperti podcast. Yang terakhir, telepon, yaitu berupa telepon kabel, telepon seluler, satelit, visio, atau konferensi video, dan lain-lain. Baiklah, materi kedua akan dilanjutkan oleh Ida Agung Ayu Mirah Marcella. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh teknologi terhadap komunikasi bisnis. Perkembangan teknologi yang sangat pesat memberikan dampak positif bagi kelangsungan suatu bisnis, terutama dalam bidang komunikasi. Hal tersebut ditandai dengan adanya penggunaan berbagai teknologi canggih yang digunakan suatu perusahaan bisnis untuk mengembangkan perusahaannya dan menjaga kepercayaan relasinya. Pernyataan tersebut merupakan bukti bahwa teknologi mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap komunikasi bisnis yang hanya berlangsung pada suatu perusahaan. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang manfaat teknologi terhadap bisnis. Yang pertama, munculnya peluang bisnis baru yakni e-bisnis. Yang kedua, memperluas pangsa pasar. Yang ketiga, mengurangi biaya produksi dan operasional. Yang keempat, mempermudah proses rekrutmen karyawan. Dan yang terakhir, mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penerapan teknologi komunikasi informasi dalam bisnis. Adanya e-commerce yang berarti kumpulan teknologi aplikasi dan bisnis yang menghubungkan perusahaan atau perseorangan sebagai konsumen untuk melakukan transaksi elektronik. Contohnya tuh ada Tokopedia, OLX, Bukalapak, dan Zalora. Terima kasih untuk semuanya. Saya akan serahkan
Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga, yaitu Iin Santika Agustini. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin saja. Yang pertama, pengaruh digital informasi, dan yang kedua, keuntungan teknologi bagi perusahaan. Pengaruh digital informasi di sini ada 2. Yang pertama, kecepatan dalam mengambil keputusan. Maksudnya ialah sebuah sistem tentu harus berdasarkan informasi yang relevan dan dari sumber yang valid. Informasi tersebut haruslah mengandung sebuah fakta agar proses pengambilan keputusan berjalan dengan baik. Maka pengambilan keputusan akan lebih mudah dan terstruktur dengan baik pula. Jadi pengaruh digital informasi dalam hal ini benar-benar memberikan kemudahan bagi pelaku bisnis dalam menuai informasi. Singkatnya seperti ini, misalnya dalam satu organisasi atau dalam perusahaan itu mencari informasi yang valid, baru organisasi tersebut berani mengambil keputusan dengan cepat berdasarkan informasi yang valid yang ia dapatkan. Lalu yang kedua, perjalanan dinas. Maksudnya di sini adalah dengan adanya revolusi dalam informasi dan komunikasi, membuktikan bahwa zaman sekarang sangatlah mudah untuk berkomunikasi dalam memberikan informasi pada rekan bisnis yang berada jauh dari kita, misalnya luar kota atau luar negeri. Maksudnya begini, yang jauh bisa didekatkan, bisa hemat waktu, bisa hemat biaya juga. Hal ini bisa dilakukan lewat smartphone, laptop, dan sebagainya, sama halnya yang seperti kita lakukan sekarang. Jadi tidak perlu adanya perjalanan dinas lagi yang memakan waktu dan memakan biaya. Sehingga pengaruh digital informasi pada perjalanan bisnis ini memberikan dampak yang sangat besar ke arah yang lebih baik bagi pelaku bisnis. Oke, selanjutnya poin yang kedua yaitu keuntungan teknologi bagi perusahaan. Keuntungan tersebut antara lain, di sini saya tuangkan 3 saja. Yang pertama, hemat waktu. Nah, siapa yang tidak tahu dan siapa yang tidak merasakan keuntungan dari teknologi ini? Pekerjaan lebih cepat dengan bantuan teknologi. Misalnya, yang dulu hanya kita bisa tulis tangan, sekarang sudah bisa mengetik menggunakan Word. Jadi, pekerjaan lebih cepat, mau di dunia bisnis ataupun di dunia pendidikan. Yang kedua, menghemat biaya promosi atau pemasaran. Jelas, tidak perlu lagi banyak mengeluarkan uang untuk papan reklame atau baliho atau stiker dan lain-lain. Kita langsung saja membuat foto yang menarik dan posting di internet atau media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, mudah menghubungkan setiap individu melalui media sosial. Seperti kita sekarang, walaupun berjauhan, tapi tetap terhubung dengan satu sama lain melalui media sosial. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri keempat, yaitu Iis Adrianti. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin bagaimana teknologi informasi meningkatkan proses bisnis. Proses bisnis adalah kumpulan kegiatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Dalam proses bisnis ini, yang dibutuhkan adalah dukungan atas material, kemudian informasi dan pengetahuan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses bisnis. Lalu fungsi proses bisnis dalam sebuah perusahaan. Definisi proses bisnis adalah mengacu pada cara yang unik di mana organisasi mengkoordinasikan berbagai pekerjaan, informasi dan pengetahuan serta cara-cara yang dipilih oleh manajemen dalam mengkoordinasikan pekerjaan tersebut, seperti proses bisnis manufaktur dalam produksi, maka jenis-jenis proses bisnisnya adalah menyusun produk, memeriksa kualitas, menyediakan kebutuhan material. Yang kedua, fungsi dari penjualan dan pemasaran. Proses bisnisnya adalah mengidentifikasi kebutuhan pelanggan atau mengidentifikasi pelanggan itu sendiri, kemudian memperkenalkan produk kepada konsumen dan menjual produk itu sendiri. Sedangkan proses bisnis akuntansi dan keuangan, proses-proses bisnisnya yang dikerjakan adalah membayar pinjaman, menyusun laporan keuangan, dan mengelola laporan keuangan.
Yang ketiga, fungsi sumber daya manusia. Proses bisnisnya adalah bagaimana merekrut karyawan, bagaimana mengevaluasi hasil kinerja karyawan, dan bagaimana melibatkan karyawan dalam rencana yang menguntungkan. Selanjutnya, perusahaan pada umumnya memiliki sistem-sistem informasi untuk kelompok manajemen yang berbeda. Sistem prosesan transaksi atau transaction sistem proses sistem. Dalam proses ini menjadi pertama data diciptakan sistem. Sistem ini memberi informasi data transaksi rutin harian yang diperlukan untuk melakukan bisnis. Contohnya seperti warung atau restoran, maka entry pertama untuk informasikan yang paling laku biasanya didapatkan dari data penjualan. Yang kedua, sistem untuk intelligent business adalah istilah mengenal perangkat lunak untuk mengorganisasi, menganalisis, dan menyediakan akses kepada manajer dan pengguna lain dalam suatu perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih berdasarkan informasi. Terus yang terakhir, aplikasi perusahaan, yang merupakan sistem yang menjangkau seluruh area fungsional, berfokus pada pelaksanaan proses bisnis yang terjadi di seluruh perusahaan. Lalu dalam ini mencangkup 4 itu. Yang pertama, sistem perusahaan. Sistem ini biasanya dikenal dengan sebutan ERP. Di sini untuk mengintegrasikan proses bisnis pada area manufaktur dan proses keuangan dan akuntansi penjualan dan pemasaran serta sumber daya manusia ke dalam sistem perangkat lunak tunggal. Data yang terpecah akan disimpan di data tunggal. Data tunggal berlokasi pada penampungan data dan dapat digunakan oleh bisnis yang berbeda. Yang kedua, sistem pengelolaan rantai pasokan. Jadi sistem ini membantu pemasokan perusahaan, pembeli dan perusahaan logistik untuk berbagi informasi tentang pesanan, produksi, persediaan, serta pengiriman produk dan jasa sehingga mereka dapat memanfaatkan sumber daya dan dapat memproduksi serta mengirimkan barang dan jasa secara efisien. Lalu yang ketiga, sistem pengelolaan pelanggan. Sistem ini menyediakan informasi guna mengkoordinasikan seluruh proses bisnis yang berhubungan dengan pelanggan di bidang penjualan, pemasaran, serta pelayanan. Tujuannya untuk mengoptimalkan pendapat perusahaan, kemudian memberikan kepuasan kepada pelanggan dan mempertahankan pelanggan sehingga dalam jangka panjang ini memberikan keuntungan. Yang keempat, sistem manajemen pengetahuan. Sistem ini memungkinkan perusahaan menerima dan mengaplikasikan pengetahuan dan keahlian secara lebih baik. Perusahaan-perusahaan dalam dunia bisnis itu sangat cepat. Ilmu berkembang sangat cepat, maka sangat penting perusahaan untuk menerapkan sistem manajemen pengetahuan. Peran penting teknologi informasi dalam dunia bisnis. Ada 6 peran penting teknologi informasi dalam dunia bisnis, yaitu 1. Mempermudah cara komunikasi, 2. Memberikan pengetahuan dan sumber informasi, 3. Manajemen data, 4. Sistem informasi manajemen, 5. Customer relationship management, 6. Aktivitas bisnis selama 24 jam. Selanjutnya, munculnya teknologi informasi dan komunikasi mengubah pula kebutuhan tenaga kerja. Ada 3 kriteria untuk pekerja karena berkembangnya teknologi, yaitu yang pertama, pengetahuan lanskap teknologi. Hal ini berarti kita mesti memahami evaluasi dan perkembangan platform baru teknis guna memaksimalkan pemasaran dan penjualan. Yang kedua, kreativitas.
kita dituntut untuk berpikir secara kreatif dalam memadukan isi, strategi, dan data sehingga harus ditemukan format dan gaya komunikasi baru. Yang terakhir, analitis. Pengelolaan informasi perlu memahami rencana bisnis, pemasaran, periklanan, dan khayalak sehingga bisa menjaga daya kompetitifnya. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, materi terakhir akan disampaikan oleh pemateri kelima sekaligus pemateri terakhir, yaitu I Gusti Ayu Made Suarmini. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komunitas online. Menurut Antikainen, yang mengutip Cottrell menyebutkan komunitas online sebagai kelompok bisnis, customer, dan karyawan yang memiliki kepentingan yang sama yang berinteraksi melalui internet. Kemudian menurut Andre, menyatakan bahwa komunitas online itu terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama, kepercayaan dan watak komunikasi bermediakan komputer. Yang kedua, implementasi komunitas online. Dan yang ketiga, dampak ekonominya. Sedangkan istilah komunitas online perusahaan atau organisasi bisnis adalah komunitas yang dijaga oleh satu perusahaan dengan berbagai kepentingan bersama dan berinteraksi melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai melek teknologi. Dari sisi halayak, perkembangan memberikan keterampilan atau kompetensi baru terhadap halayak. Kompetensi baru tersebut dinamakan teknologi. Macet ini, macet. Dapat definisikan pemahaman dan serangkaian yang memampukan individu untuk menilai kapan informasi dibutuhkan dan memiliki kapasitas untuk mendapat, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang dibutuhkan secara efektif. Kemudian definisi yang kedua, melek teknologi merupakan kemampuan untuk mengetahui kapan informasi diperlukan dan kemampuan untuk mendapatkan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang diperlukan secara efektif. Ada beberapa kemampuan orang yang melek teknologi, yaitu yang pertama, mampu mengetahui kemampuan informasi. Kedua, bisa menentukan tingkat informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, bisa mengakses informasi yang dibutuhkan secara efisien. Yang keempat, bisa mengevaluasi informasi dan sumbernya. Kemudian yang kelima, bisa menggabungkan informasi terpilih dengan bisnis pengetahuan yang dimiliki. Yang keenam, bisa memanfaatkan informasi secara efektif untuk mencapai tujuan. Yang ketujuh, bisa memahami masalah-masalah ekonomi, legal, sosial, dan kultur pemanfaatan informasi. Yang kedelapan, bisa memanfaatkan informasi secara etis dan legal. Kemudian yang kesembilan, mampu mengklasifikasikan, menyimpan, menggunakan, dan menyampaikan kembali informasi yang dikumpulkan atau diperoleh. Kemudian yang terakhir, mampu mengetahui bahwa melek informasi adalah persyaratan untuk bisa melakukan belajar sepanjang hayat. Kemudian yang terakhir, saya akan menjelaskan keunggulan saluran komunikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi dibandingkan dengan komunikasi konvensional. Ada beberapa, yaitu yang pertama memfasilitasi pengumpulan informasi tentang sejumlah besar customer. Kemudian yang kedua ada peluang, memberikan peluang bagi perubahan cepat dan memutakhirkan isi dan sajian yang secara menanggapi peluang dan tantangan baru. Kemudian yang ketiga ada tampil secara global, memungkinkan untuk tampil secara global dan berlandaskan lokalitasnya. Kemudian yang keempat, penciptaan dinamis, menawarkan peluang penciptaan dinamis, format isi dan sajian untuk sasaran halayak yang kecil dan penyampaian internalisasikan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada semua pemateri yang sudah terlibat. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.